Jadi buya aku nanti Pak ndak sadonya masuk surga. Bab itu Pak Ustaz, ada buya nanta istiqamah Pak. Kalau dapat pitih jo jawatan, anda amuhnya mengici enam bana tu bana lai. Iku haram ngopak ulama, yuk haram seketiknya je. Iya kan? Nah, tak ada je. Iku haram seketiknya je. Dalam Islam tak ada haram sedikit. Iya kan? Subhat saja harus ditinggalkan. Jangankan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nak ke Padang, dari Palembang ke Bengkulu, mangko talambe kami datang, jalan bakelok bakeh lalu. Dari Baso ke Bukit Tinggi, jalannya rancak bersimpang dua. Dek lai kita samo mendatang jo menanti di dalam hati. Akhirnya kita bertamu jo. Nan paling cameh ambo tadi Pak. Kok disabui ambo mukia janji. Tapi map kon dak 100% menuntun awak. Nyo kelok-kelok ni limu dia. Sehingga pengurus panitia lah cameh tiok sawanta menelepon. Telepon kadi jawe, map kadi ikuti. Jadi kami hilang akal pula. Tapi bantuan Allah, alhamdulillah kami tiba jadi siko. Amin. Ya Rabb. Lai sehat saja Pak Ibu-ibu. Tapi nanti mati juga. Cubalah. Kenapa? Karena kampung kita tidak di sini. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia. Dan beliau dipersilakan nanti kembali masuk surga. Maka di dunia ini untuk memindahkan orang dari alam nyata ini ke alam baka itu melalui proses kematian. Baru nanti tiba di alam akhirat. Andaikan dulu Allah tidak berencana menurunkan Adam dan Hawa, sehingga kita tidak ada yang mati Pak. Kenapa? Kita hidup di surga saja. Di surga itu kita dengar informasi Allah dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka orang beriman itu masuk surga, di dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi kalau Nabi Adam itu tidak keluar dari surga, kita anak-anak beliau ini, cucu beliau, hidup di surga, tidak akan merasakan mati. Tapi karena Allah telah menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan manusia jadi khalifah di muka bumi. Ya kan? Kita sebagai khalifah itu diizinkan pula oleh Allah namanya iblis untuk mengganggu iman dan takwa kita. Itu tidak sedikit lagi orang yang terjerumus ke jalan yang sesat. Apakah itu orang awam, apakah itu pejabat, apakah itu presiden, apakah itu ustadz, apakah itu buya. Jadi buya aku nanti Pak ndak sadonya masuk surga. Bab itu Pak Ustaz, ada buya nanta istiqamah Pak. Kalau dapat pitih jo jawatan, anda amuhnya mengici enam bana tu bana lai. Iku haram ngopak ulama, yuk haram seketiknya je. Iya kan? Nah, tak ada je. Iku haram seketiknya je. Dalam Islam tak ada haram sedikit. Iya kan? Subhat saja harus ditinggalkan. Jangankan yang haram.
Itu Pak, Bapak, Ibu. Jadi tidak semua ulama nanti masuk surga. Ada yang masuk neraka. Alasannya apa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkan. Nauzubillahi min zalik. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Ngelayang Raya Kota Pekanbaru, yang rasanya jalan ke sini ini jalan rayanya taruh ke Kerinci juga Jambi ya. Beserta seluruh Bapak pengurus yang telah mengabdikan diri kepada Allah mengurus masjid ini, membangun fisiknya beserta jamaah dan membangun mentalnya dengan adanya kajian-kajian Islam, termasuk memperingati hari besar Islam seperti malam ini. Mudah-mudahan Bapak pengurus dan jamaah semua yang bersinergi dan berkolaborasi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa menghadirkan jamaah seperti ini tidak suatu yang murah, Pak? Saya kemana diundang ngaji, tidak ada jamaah tu nantak rami. Sebabnya tu Pak Ustaz, karena orang ko sawananya lah dahulu mendengambo mengaji. Karena lah lebih 800 video nan direkam oleh Pak Basiruddin tadi. Alun orang merekam na lain-lain, nan dibaca, nan dibuat TikTok, nan dibuat apa, itu tidak kami tidak Pak. Jadi kalau Pak mendengar ceramah nan asli, durasinya ada 1,5 jam, ada 1 jam, apa cari Rista Wardi Channel. Di sini tu di mana kami mengajinya sore itu Pak. Tapi kalau lah TikTok, segala tu lah dibaca orang. Tapi di kami tidak baca, karena itu pengajian. Semakin banyak di-share, semakin banyak pahalanya kepada kita. Dan orang itu mendapat duit. Boyo, tidak lo sanggup magiannya pitih orang tu dah. Hanya cari seseorang jom membaca video kok. Jadi kalau Bapak ingin mendengar ceramah utuh itu, cari Rista Wardi Channel. Atau keluar beko tu sinan Inyi Rista Wardi. Atau keluar foto ambo pakai jas, pakai kopiah putih. Itu tandanya Pak. Tasure di bawahnya di ma mengaji. Iko anak ambo kuah. Asa ambo mengaji ke Pekanbarunya tiba. Jauh dakeknya datang. Pi malam kini rupa ndak sadona biasa 2 balik kamera ko. Ko bara malam 3 gini. Nah, jadi membangun musaji ko ba amang kondak cameh pengurus kalau membangun fisiknya. Bahan bangunan ndak ada putihnya di toko bangunan. Angge cameh. Pitih ada dalam saku jamaah. Cuma dirayu sejamaah kok ba anak mengeluarkan infak. Karena namanya manusia dasarnya kici Allah dalam surah Al-Ma'arij itu panciki Pak. Dasar manusia kok ndak pemurah doh. Dasar secara umum ya ndak pribadi doh. Secara umum manusia itu kikir. Ya kan? Kalau nyo ditimpo dek suatu nan tak mengenakkan, nyo susah. Kalau ditimpo kekayaan, nyo kikir. Itu secara umum sifat manusia. Atau mangkonyo kaum muslimin, orang Pariaman asa meminta infak Pak, sudah mengaji. Atau bersih doncek. Kepatanggo kami mengaji ke Pawakamba, basi doncek tu Bu, hebatnya orang Pariaman tu. 35 juta pitih dapat malam. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu. 34. Nya itu. Inyo duduk di luar tu nengah kaji. Tapi kalau kabel sironceknya masuk. Tak sama jawab kebanyakan. Awak masuk ke dalam. Aku bagi saya 2.000. 1.000. Itu Pak. Nya tak. Nya duduk di luar tu. 500.000. 500.000 dari orang Semando awak. Itu orang Pariaman. Jadi mereka itu suka infak sidon. Bab itu
Karena manusia ko samo jo buah manggih, Pak. Jarang manusia nan samo jo buah durian. Apa bedanya dia Pak manggih jo durian? Mungkin apa Jawa nak dapat saya durian baduri manggih ndak. Itu. Bedanya durian kalau masak tanpa dijuluk, tanpa diambil, tangga setampuknya. Jatuh ke Pak? Yo. Tapi kalau manggih barang nak masaknya Pak harus diambil, dipanjik, diputar. Kau ndak dijuluk je pangalan. Kalau ada dia Pak bersuruh manggih jatuh seorang, acali lah sabalah lebih ditupai itu. Nah, jadi nama jatuhan manggih itu manusia banyak itu. Tak masuk di musaji Nurul Ibadah kok. Asa ndak dijuluk ndak keluar. Itu ibu. Tapi yang berdoakan masuk surga sadonya. Kalau besi kota infak tadi. Apa bedanya je sedekah? Ndak ada na pitih awak bisa beri sedekah Pak. Apa itu? Galak saya Pak. Sebab kata Nabi itu, tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi awak kalau sempili karya bersedekah, galak siapa banyak. Aku sudah bersedekah, tak mau galak, jarang lah bentuk harimau damam saya. Bu, yang infak itu apa? Kalau kotak nan di jalan nan cucu ambo tadi, itu infak namun. Jangan galak saya ke kotak tu. Nampak ya kotak tu lalu di muka ai. Tak bisinya. Iya kan? Adik karu sakuak di sini. Atu bedanya infak jo sedekah. Kalau galak awak tak bisi kotak tu. Nah, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak Babinsa, Bapak Kapolsek, seluruh para undangan nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang, Bapak pengurus musaji musala tetangga yang hadir di Masjid Nurul Ibadah, beserta pegawai adat dan pegawai sara, alim ulama, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintangnya pitua, kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Kita doakan niniak mama kita, alim ulama kita, para datuk kita yang membimbing kita di kampung halaman kita ini berbadan sehat dan berjiwa sehat. Banyak orang sehat Pak, pinnya jadi orang maliang. Kalau nya jadi pengurus musaji, ndak pengurusnya do, manguruhan musaji. Ainyo nama memakai piti itu untuk babini cik lain. Itu Pak. Iya kan? Ada nama dia itu Pak, ada. Masuk tansi Pak. Jadi nang korupsi kok bapak-bapak di mado. Iya kan? Karena apa? Rencana pertama ndak ada itu Pak. Tapi ketika kita berikrah di tengah itu nampak pitih, iblis tiba. Aku kesempatan jadi pengurus kuang 3 tahun, maksudnya pilih orang lain dah tak dapat lah. Apa caranya jalannya ke Maliang tu Pak? Inyo kunci kotak tu inyo sama cik seorang. Nyalanya bongkar isi kotak tu inyo masukkan ke plastik lo inyo tong di rumahnya. Kadang-kadang kalau di rumah saya tinggal. Itu Pak. Akhirnya orang tahu juga kerana kerajo tu salah masuk penjara lah Pak. Abarala kamalu atau pitih jamaah nan dicilok. Pengurus iko jangan ditiru itu nak. Ini ibu dan bapak. Iya kan? Ditiru itu. Bau sawo saya lawa akan lain mencari pitih yang halal. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu nan tinggal di bumi lancang kunyang. Tapi semuanya kita adalah saudara yang dengan secara emosional orang Melayu Riau itu sangat kuat kaitan kekerabatannya dengan orang
Kabau. Karena dahulu Pekanbaru ko Sumatera Tengah, Pak. Saya sudah setiap kecamatan dan negeri ngaji di Provinsi Riau. Di Kampar, di Rokan Hulu, itu ada orang bersuku Ceniago. Jadi mereka itu berasal dari Sumatera Barat. Ada si Kumbang, Baituju di Bangkinang, di Salo. Itu kan jalan ke kamari itu. Iya kan? Jadi kita tidak terlepas semuanya ini adalah orang yang bersaudara. Atau mengko disabui ibu-ibu ko ada macamnya banyak-banyak. Kalau dari organisasi Muhammadiyah ibu-ibu ko kesatuannya ibu-ibu Asyiyah namanya. Iya kan? Kalau nyo istri polisi masih dinas lakinya itu tidak salah ibu-ibu Bayangkari. Iya kan? Kalau menjadi pegawai negeri ASN itu ibu-ibu PKK Dharma Wanita. Iya kan? Kalau ada lo ibu-ibu pakai selendang nyulili ense dili tua buaknya nyogeraan bantu bulu simpai pirang atau menyesera-sera lepis sampi baca biye dilutui tu baju kaus sampi tu nyo pakai buku catatan cek pakai pena anyo turun naik rumah orang itu ibu-ibu Karajo di PT Budanir. Tu PT Budanir tu Ustaz, Badan Usaha Dana Rentenir. Ya kan? Nyo pinjaman orang PT sampai puluh nyo suruh bayar sampai 5. Makan riba. Asal lain dari ibu-ibu itu tuan hormati saudara. Namanya bundo kanduang. Limpapih rumah nan gadang. Ube jarih palare damam. Sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang dek kami ke Madinah. Kapayong panji ke Sarugo. Kok lapa kami tampai minta nasi. Kok awih tampai minum air. Air janih tapian suci. Orang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Orang panggalak jago lalok. Itu ibu-ibu ko Pak. Apa kalau jago lalok ke bentuk rimau damam saya? Ibu-ibu ko ndak langsung galak. Itu hebatnya ibu-ibu. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai ibu-ibu batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Iyo tu Ustaz, ambo punyo alasan nan tapi. Ambo tarangan. Di tempat kami Pak, korban, kalau korban hari Raya Haji, tu minta izin kau orang nan punyo jawi nan mulai didabieh. Jawi nomor 1 di Masjid Paripurna Nurul Ibadah ko lagi korban Pak. Laya dir apa nanikui ba korban ke tempat orang mandabi. Alhamdulillah. Ana nampak kecian ke Jawi itu sebelumnya di dabi. Ndak ada. Anang katibo kecian lay. Ambo kecian gini ya, jalupo ketibo ndak. Anang ka kami kecian ke Jawi itu Ustaz, babi siak se ke telingonyo. Jawi itu rato-rato jantan kan? Atanyong ke Jawi, Allah babiniang. Selalunya di dabi. Kalau pandailah Jawi itu mengecek, alun ledaj. Umur 5 tahun baru malam mau ke babini. Coba bayangkan tu. 5 tahun lah kena dabi. Kalau baraga iknya alunnya di dabi orang. Kalau baraga iknya alunnya di dabi orang. Jadi beruntung awak jadi orang daripada Jawi. Kalau di kampung bo di baso Pak nyuruh ada orang melo bajak. Nyubuik bajak dari bulu nyuagi singka di bawah jari basi nyo pasangan ke Jawi itu aju itu nyo membajak sawah. Lah bangka kudu Jawi itu. Nan dapet rumput yo ya matahnya Pak. Indah ado Jawi ku minta tetalu agak sekali. Bara tu bapak-bapak nikmat Allah untuk awak. Kalau di Lawang, kalau ada apa orang Lawang, petang ko kami mengaji ke Sinan baru ke Masjid Alam. Sinan lah ada kilangan yang dijalankan dengan mesin. Tapi masih ada yang tradisional yang memutarnya sapi. Iya kan? Jadi sapi berputar Pak selama 8 jam. Jadi tabu tu dikilang miko diangeennya jadi saka. Batu tuik mato Jawi ko jo tampuruang Pak.
Ambo tanyo ke orang punya Jawi ke. Rupanya orang punya Jawi ko menerima upah. Ndak inyo punya tabu dah. Bah mengko batutui nama to Jawi ko pak. Supaya jangan nampak di Jawi ko orang punya tabu magi piti kawak. Acu itulah nasib Jawi pak. Umur 5 tahun di dabih orang. Kok lai duit nyo bajaan di orang. Ko indak nyo bajaan nyo suruh memutaki kilangan. Ko indak main lo pada ti. Muju apa jadi orang. Adon tak mau semayang. Mati selesai nentak semayang tu. Pado banyak do. Doso manusia ini diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Jadi besarlah dosanya orang yang telah diciptakan oleh Allah dengan wajah yang ganteng, postur tubuh yang indah, wajah yang menarik, tapi tidak salat. Tidak ada harganya manusia seperti itu. Saya mohon kepada cucu-cucu saya yang muda-muda, peliharalah salat nak. Ya kan? Pekan maulud yang kita adakan sebelum kita memperingati maulud ini, itu salah satu mendidik kita mendatangi masjid dan musala agar jiwa kita dekat dengan Allah. Diadakan perlombaan, kemudian dikasih hadiah. Ini namanya memotivasi. Memotivasi itu bahasa awaknya mendorong, memberi semangat. Ini sudah suatu perbuatan yang positif bagi pengurus masjid dan panitia. Mudah-mudahan kerja Bapak mengadakan pekan maulud ini juga menjadi amal ibadah yang nanti akan kita bagikan hadiahnya kepada cucu-cucu kita. Ibu, iyo ko ibu-ibu ko bijaksana, iyo. Jadi kutiko ibu-ibu ko manggulai, lama sak gulai ko pak. Dek lamaknya gulai Jawi korban tu pak. Pi minta izin ke orang punya Jawi lu. Pak, lai boleh Jawi pak nam pertama do dia biar diambil paunya cik digulai untuk makanan kita bersama melaksanakan pelaksanaan korban. Boleh? Lah habis kuahnya bu, dagingnya banyak lain. Babisi-bisi ibu-ibu ko. Ada santan di rumah ini, enggak. Ada ibu-ibu menunjuk, ambo ada dama cek kemiri cek. Apa itu hebatnya pak? Nyotuka santan tujuh kemiri de ibu-ibu. Awak tak tahu tu pak? Salamak tujuh gulainya. Jadi ibu-ibu kau jangan pak tinggal anda. Kok layak pak babini? Kau ambo nantak babini lah. Bedo wak ditinggal bini kau pak. Lai dapat pantunnya. Lai. Kalau indah-indahan, kalau lain jangan niang saya. Lai dapat. Biar ambo baca pantunnya. Dari bayang kata lauk. Balimbiang kampung Rambatan. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di Muaro. Riak memacah katapian. Taman nuang badan jago lalu. Dicalik suuk jo kida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasuan alapai. Jatuh badare ayamato. Ka Allah saja bakaduan. Cubalah dapat macam ini. Ku ambo nalah mencuba. Muju ambo diundang orang ilia mudik mengaji kau. Kau manu-manu saya di rumah tapi itu saya tekan aja bini kau. Itu kan. Ibu-ibu hatinya surat tu sarawak lapang tu mati deh. Jadi dalam keadaan seperti itu, saya divideokan pengajian oleh Pak Abbas ini. Ternyata video pengajian tu kecil orang kini ya namanya viral. Akhirnya diantarlah mengaji jauh-jauh. Kan kalau indak dimaka tahu orang nurul ibadah kau indak melalui video. Itu caranya bagi Allah. Itu pekerjaan Allah yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau jo kondisi yang umur ambo pak ndak cocok ambo pergi jauh kau lai. Tapi ambo lagi sehat dia Allah. Lalu tu dia teoto yo di hotel namanya apa? Iya kan? Nah, kadang-kadang putar kepala kau balik dari Riau kau nanti taruhlah ke Sukabumi lah. Tu kalau ndak mati, kalau mati Sukabumi dan Sawanana lah. Iya kan?
Ini bapak-bapak ibu-ibu. Tidak terbayang bagi saya. Sekarang sudah 73 tahun 3 bulan. Jadi kalau ada suami ibu sekai emboko meninggal, jangan ditangi jo pada dia salah. Kurang lepas tuik mati je tu mah lagai, ya kan? Ya. Ustaz lepas tuik jo mati itu alah. Lah 73, Nabi 63-nya. Tapi bang kalun jo mati tadi samu saji lo orang mendoan. Pak protokol tu majak kita doan buyaku umuannya panjang, badannya sehat. Amin kecil orang sesama. Ya kan? Tunggu pun tak nyematinya dari Allah lah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak panjang lah umur, sehat badan, sehat ekonomi, sehat rumah tangga, sehat anak, sehat menantu, sehat cucu, dan berhasil guna serta berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Kemudian ambo sayangi anak cucu ambo parik paga di dalam kampung pemaga koto Jonagari, pembangkit batang terandam padang musuh kok datang, penanti tamu ateh rumah. Mudah-mudahan anak cucu saya remaja putra dan remaja putri semuanya sehat walafiat. Petaruh gaek nak, pertama jauhi narkoba, kedua jauhi minuman keras, ketiga jauhi LGBT, keempat jauhi perzinaan dan pergaulan bebas. Itu akan merusak tata kerama keturunan kita di dunia ini. Kalau LGBT tidak apa Ustaz? LGBT tidak ada, LGBT tidak boleh. Apa bedanya? LGBT itu laki gapuk bini tinggi, itu arti. Kalau LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu artinya beda. Ya kan? Jadi LGBT tidak ada, laki gapuk, bini tinggi. Bu, lain tak mengantuk? Lain tak? Lain tak mengantuk ibu-ibu? Batanya ambo boleh Sabau hari lah 9:30 Ada ndak nan baru nan datang ke musaji paripurna nurul ibadah ko nan baru nikah tadi pagi? Ada? Kalau ada boleh pulang. Bab itu an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah saya kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku tidak dari golonganku. Membenci itu ada beberapa kategori. Pertama, ndak mau menikah, belum pernah menikah pindah mu. Kalau ada pendirian nomor itu pagi besok cari jodoh lagi. Ku ndak apa ndak golongan Nabi. Ibu ndak golongan Nabi. Orang nantak mu apa bini je laki. Pi orang kematian bini serupa ambo. Ko tu Allah namanya. Allah menikahnya. Barambo bergaul jo istri ambo ampe 33 tahun 2 bulan. Lah lama. Itulah orang lah nikah namanya. Nanti amuah nikah sajak bujang sajak gadis itu sampai mati, indak golongan Nabi. Itu kategori pertama. Jadi nama nanalun jole acari lah pagi bisu. Indaknya lamar awak di orang Ustaz, awak melamar doa 10 gantang, indak orang menurui awak datang. Itu namanya usaha. Sadang caciang pak lunak kepalanya, ledo kepala caciang nang kare. Tapi tinggal di mana? Dalam tanah karehnya lubangi. Kepala lunaknya, kok kepala pak kareh ndak bini. Jadi nama niat membujang, urungkanlah niat tu balik. Ya kan, urungkan niat itu karena ndak dari golongan Nabi. Anang kedua orang nan membanci apa kau nikah kau orang nan manahan-nahan orang sudah nikah dalam suatu cara.
Sawananya orang ko tadi menyangko wirid ko sudah maghrib. Las tambahnya siko kiro wirid sudah isa. Anyo lah rindu ke pasangannya dek baru nikah pagi tadi. Boleh pulang. Jangan berdosa ambo. Menahan-nahan. Baiko rekaman ko dikirim ko pak. Kaji na malam ko anyo kirim di Pak Basir nanti. Pi diedit dulu. Ya kan? Ada enggak? Jawablah jangan yang saya ada orang baru nikah tadi pagi. Kalau indak ada. Tapi sia nang keluar beko sebelum dan sudah mengaji. Biarnya tentara serupai ko kita sorai baru nikah tadi pagi. Sebab itu ditanyuannya ndak mengaku dah ustaz lun sudah mengaji nya lari. Nah, jadi jangan ada nang keluar sebelum ambo sudah. Ambo lah magi kebebasan, awak ndak mengaku. Kaji awak 3 saja Pak. Malam kini kan kita mengaji maulid. Maulid tu kelahiran. Nabi itu lahir apabila? Tanggal 12 Rabiul Awal. Kini harilah tanggal 26. Nabi namanan Pak peringati lahir. Itu saya mau tanya je belum. Tanggal 26 Rabiul Awal Nabi ku lahir. Enggak. Jadi bahan rancak Ustaz, judulnya kok kita ubah. Apa tu? Sirah Nabawiyah. Membaca sejarah Nabi. Untuk untuk pedoman kita dalam hidup. Ayat yang dibaca cucu ambo kelas 1 nya mungkin menurut enggak? Kelas 1, kelas 2. Nam punya anak. Kelas 2 sekolah SD atau SDIT. Nah, itu hebat. Nanya baca tadi surah Al-Ahzab. Apa bacaannya tadi? Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki bapak kamu. Walakin Rasulullah, dia itu Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, penutup nabi. Jadi karena dojo awak tapadayo pak nyokicien orang dirinya nabi, awak percaya. Karena ndak baca Quran. Lah dijalin dalam surah Al-Ahzab tu wa khataman nabiyyin. Ada Ahmad Musadek pelatih tenis pak. Anyo kecienyo nabi, banyak orang mengikutnya. Orang nama ikut ko nam pandi. Ndak membaca-baca Al-Quran. Ya kan? Baik kan nama orang Arabnya Pak. Orang Arab tu kan bantuannya khas lah kan. Mukonya ko subur untuk garambeh. Garambehnya tu ndak kasar, ndak panjang, tapi garitiang. Sehingga orang Arab tu sesuainya pakai jambang. Kalau dia awak dipanjangnya bentuk bulu kambingnya Pak. Iya. Karena nyo lurus segala. Ada ambo tunggu ambo tu segala. Ambo bajanggui jo, pisarain lo set. Ya kan? Tadi ambo cukur rambut di Pekanbaru ko Pak. Ambo resah kalau rambut ambo tu lah menjuluk telingo. Calik ibu rambut ambo. Cincin nameh intan permato. Agih batatah ameh putih. Tandonya Ustaz Rista Wardi ialah tuo. Kapalo la botak janggui la putih. Nyo ada pantunnya saudara Pak. Bu. Jadi kaji wak malam kini sejarah Nabi. Nabi itu nangka ditiru parangainya. Kalau kita baca Al-Quran cik lain menerangkan Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh-contoh yang baik. Caronyo bajalan, caronyo bakarajo. Inyo kan pedagang Pak, caronyo manggaleh. Inyo pemimpin perang, caranya jadi panglima perang. Cara dia senyum, sehingga tersebut senyum anggala-anggala Nabi nanyo. Atunya. Iya kan? Cara dia mempergauli istrinya, cara dia menarik orang masuk Islam, itu ada trik-triknya. Jadi semua yang dicontohkan Nabi itu uswatun hasanah. Semuanya patut kita tiru.
Lebih tegas dari itu, wajib kita tiru. Jadi kalau Nabi ku kita tiru, Pak, insya Allah awak selamat. Karena Nabi itu matur dirinya jo Al-Quran, Pak. Iya kan? Perintah Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah menyuruh awak matur diri dengan Al-Quran, batu enggak? Ku ada Pak kerajo di daler Suzuki, Isuzu, ada kerajo di daler Toyota, ada kerajo di Mitsubishi. Cik-cik pabrik itu untuk merawat oto, ada enggak buku pedoman perawatannya? Kalau buku perawatan Mitsubishi dipakai ke Toyota, bisa? Enggak bisa, Pak. Cair oto tuh. Jadi masing-masing pabrik ada pedoman untuk merawat motor yang dikeluarkan oleh pabriknya, mobil yang dikeluarkan oleh pabriknya. Selain dari Allah, ada enggak yang menciptakan manusia? Enggak ada, Pak. Yang bisa menciptakan manusia Allah. Maka peraturan Allah itu cocok untuk matur awak. Kalau keluar dari peraturan Allah, pasti awak menempuh jalan salah. Itu umpan baliknya. Jadi tidak ada bagi manusia pedoman untuk mengatur. Kalau nyo mengalih, baca mengalih. Kalau nyo jadi pejabat, banyo jadi pejabat. Harus dengan Al-Quran. Ada orang berpendapat, Pak. Negara awak kan tidak negara Islam. Kalau orang Islam memakai hukum Islam, Pak. Tidak ada, Pak. Secara nasional awak hukum awak, negara awak Pancasila. Baru Aceh yang diberi kebebasan seperti itu. Berapa orang tertangkap berzina di Aceh didera, Pak? Kalau di negara kok kebanyakan, Pak, suruh rasanya beli semen 22 sak. Itu sedandonya. Besoknya berzina lo lihat. Iya kan? Ini. Jadi hukum Islam cocok untuk manusia. Karena manusia ini walaupun tidak Islam, yang menciptakannya Allah. Jadi orang nan terperosok ke namburu itu, Pak, karena tidak memakai peraturan Allah. Kalau jo nafsu dia sadonya berlawanan, Pak. Kini nan marak judi koa, judi domino bataru atau judi online? Judi online. Ada tidak, Pak, mencelik di media sosial? Suami polisi, istri polwan, nyobaka suaminya kok. Tersebab apa? Judi online. Bajudi boleh ada Allah? Indah. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan. Berjudi, minuman keras, menyembah berhala, batanuang, itu karajo nenek moyang setan. Fajtanibuhu, jauhkan diri daripadanya, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang menang atau orang beruntung. Jidwi itu lingkaran setan. Lingkaran setan itu, Pak, nan kalah penasaran, nan manang ketagihan. Ambo sampean yo kok adonan terlibat judi online. Nyo manangan orang di bandar tu gak berdua, Pak. Tu paumpan nih nyo kalahan saratui. Ndak ada bandar judi yang kalah, Pak. Dia pasti menjadi pemenang. Kenapa sekarang orang grosir di Tanah Abang tidak lancar lagi? Jawabannya, uang sekarang banyak beredar di judi online. Ambo kama mengaji kabang ke perusahaan, Pak. Divisi direktur tu, Pak Ustaz, tolong kanan karyawan awak aku ada terlibat judi online. Coba bayang. Baraka rusak rumah tangga nan ketibu. Itulah senjata setan. Senjata setan itu, Bapak Ibu, bukan managahan awak salat, bukan managahan awak pai mendengar tabligh akbar. Program setan yang unggulan itu memisahkan suami istri dalam berumah tangga. Penyebab yang banyak itu apa? Judi, minuman keras. Keseimbangan akal hilang, iman terbang. Bisa suami jadi pembunuh istri, istri membunuh suami. Karena apa? Karena sudah mabuk oleh minuman keras. Jadi kalian nan mudo-mudo minumlah kopi bandrek nak.
Minumlah kopi ginseng, jangan kalian mencuba-cuba skot tua. Kalian pasti berbuat maksiat sesudah itu. Karena akal hilang, iman ikonan dikhawatirkan dek Nabi 1500 tahun lalu. Itu terjadi sekarang. Narkoba lah sampai ke kaki gunung, Pak. Tidak bisa ditanggulangi karena ada oknum nan harusnya menangkuk narkoba tu hanya nama ngalih. Ambo tidak menyebut institusi dah. Ada oknum nan perangainya itu. Disumbar dulu nan ketuanya mana? Ini Pak. Nagari awak kau parah Pak. Tidak baik-baik benar. Ba parahnya. Ambo berpantun jadi. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasu koto nan gadang, tampak nan dari gunung sago. Ba'a kolah lai NKRI kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nan datang, dokter mau be lah damam puluh. Coba maanan pantun nambo tu pantun Minang, konyo sindiran Pak. Ba'a rakyat kasehat, dokter nan mau be kona lah bisa sakit. Nama roan diube ko siya. Dokter, dokter itu namanya sakit di negara Pak. Iko nan meminum minyak sekian liter. Iko nan memakai timah sekian kilo. Triliun tu Pak. Jadi orang korupsi ko orang dangki saja Pak. Untuk dimakan bara kata makan. Ambo ko ado ambo sudah mengaji ko Pak nang kayo. Pak sedekah kambo 2 miliar meleki mati mo nak bidra payung umrah mo tiap bulan mah makan sepiring tak bertambah lah, tak bisa sebanyak mudo dulu, iya kan? Dunia hiburan tak terkenal itu karena lalatih sudah mengaji itu lalu lah, iya kan? Tak ada. Kuat don nang kamagi piti ambo 2 miliar ko ambo terima, iya kan? Ndak kabih nak ambo mati dro. Ba mangko ustaz qadiman serupa itu umur ambo lah 73. Tapi kalau umur 20 ambo baru ndak ada. Iya kan? Jadi apa nalah sagai ambo ko? Jangan diungguk-ungguk jo piti di bang. Lai terang ada Pak dong. Apa mati biko balangkang sambalang kue, apa jangkang orang nan tinggal nempue. Ya, lah sampai bulan 10 hari bini apa mudo baru nyoba laki balik. Nikahnya jo pacar lamonyo. Ainyo menikmati piti hak nan banyak tu. Hak bitu sedari kubur. Ambolah. Lah 3 hari di batu Pak. Ti makan lai lama. Alhamdulillah sesuai na ye kerambi mudo ko Pak. Pu ambai-ambai kambang bungo ruku-ruku batapuk bujang la pandai baisuk minum kerambi mudo jo susu. Bu, lain tak panik ibu. Nam panik tu ustaz. Karena inyo mange. Tapi tetap pesan ko kambo sampaikan. Ya kan? Nah, jadi kalau kita meniru Nabi, pasti kita meninggalkan maksiat. Maksiat itu membawa kemelaratan. Rentetannya banyak. Nan mudo lah, jangan bergaul bebas. Pernah terjadi di Sumatera Barat, anak SMA berpacaran bazina. Ya kan? Bazina tu hamil. Nyokece Allah dia nanamil koda ambo hamil. Nikah jawab lain. Ternyata yang laki-laki belum siap nih nikah. Anyo bau pacarnya koraun nalah mengecek namil tadi. Anyo jari jo selendang Pak. Tahu lu lidahnya mati. 1 tahun ketahuannya Pak. 1 tahun Pak. Polisi menyelidiki. Tetangkoknya. Sampai sinan lavara dosanya Pak. Pertama dosa berzina.
Yang kedua, membangun dalam rahir pacarnya anak zina. Aku tanya ayo nanti kau pak, kalau nyoi duit bang kau tanya ayo, nyoi ndak dapat warisan dari ayahnya. Yang menikahkan ndak boleh ayahnya, harus wali hakim kalau dia perempuan. Itu bahaya dari zina. Jadi kalau kita sudah mampu menikah jangan berzina. Menikah tu menyenangkan hati, sakinah. Ada orang laki bini nan cameh bergaul. Sudahnya nikah tu ndak keluar-keluarnya di kamar tu gak 3 bulan, ndak ada orang mencurigai itu. Sudah nikah tu lalu senyo 3 bulan. Kan ada di kamarnya tu kamar mandi. Hanya sinan saya mandi tarui. Ndak ada keluar-keluar 3 bulan. Ndak ada orang mencurigai itu. Tapi kalau ndak istri kita cemas. Jadi sudahnya bunuh lah setahun sudah tu ketahuan. Masuk penjara. Karena seumur hidup pak. Seumur hidup dia dihukum. Itu camehnya dalam penjara tu. Seumur hidup kapan keluar dah ada. Kecil iblis leh. Pertama iblis mengecil tadi berpacaran waang. Bawa pacaran kau raun kena langang. Tuang bazina. Kini pacaran kau mengandung supaya jangan menggaduh bunuh saya. Allah taukum kironyo karena semua kecil iblis leh. Rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan rantak galanggang nan kau say. Sekarang kamu ndak ada harapan lagi. Rancak bunuh sendiri. Nyo gantuang dirinya di kamar penjara tu jokin saruang pak. Coba bayangan bara rentetan doso, ya kan? Yang dibuat karena godaan iblis. Seorang doktor guru besar membunuh istrinya. Coba bayangkan hebatnya iblis. Untuk pendidikan setinggi itu bini dibunuh. Pado bini kok banyak jasonya kawak mah pak. Banyak. Apa jangan kejam-kejam ke orang rumah nak pak. Bekonyo lagi kopi tubuh manci mati pak. Nyo nama ben selero awak inyo tarui. Bisa ndak nyo meracun awak? Atia ndak pada tak nyo bini awak mah. Kiranya lah bosan nyo awak karena pengicu. Nyo tubuh apa nyo tubuh manci. Nyo karate ni mereka sudah mati. Masuk neraka. Ya kan? Jadi kalau kita ingin selamat bertemu dengan Nabi di surga, tirulah perangai Nabi. Pak, Bu, mungkin ustaz lain lah cok je menyampaikan. Ada orang orientalis, bukan Islam. Dia mengarang suatu buku. Dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia ini, yang berhasil, dia meletakkan Nabi Muhammad di nomor wahid. Nomor 1 pak. Ini tidak orang Islam tu. Kalau orang Islam yang menyusun itu, dia berpihak kepada Nabi Muhammad. Itu namanya menggigi gadang ke dalam, baragi gadang kawak. Cakak kampung dipaga kampung, cakak negari dipaga negari. Lah biasa tu. Ini orang di luar Islam yang mengakui keberhasilan Nabi. Dari 100 tokoh, Nabi nomor 1. Ada orang Indonesia pak, takkan ada pak namanya Arswendo. Itu masuk tansi 5 tahun pak. Kerana maino Nabi, nyolataan Nabi nomor 2 balik, Soeharto nomor 1. Hebat lo pak Soeharto dari Nabi. Itu menurut Arswendo. Akhirnya dia masuk penjara. Jadi Nabi jangan cuba maino-ino. Ndak kini besok pastikan naik. Kenapa? Nabi itu kekasih Allah. Itu kemarin saya lihat pak. Seorang yang sedang bernyanyi. Sudah tunjuk cabi-cabi Al-Quran pak. Langsung tampeh mati. Keluar ulik dari lidahnya. Menyobek-robek Al-Quran. Ya kan? Jadi kita orang Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak mengikuti Nabi, hukumnya cik saja.
awak dituduh di agama awak munafik. Kenapa munafik? Kita mengaku Nabi tapi tidak diikuti Nabi. Nabi itu salat yang dengan yang sunat, Pak. You tidak ketaluk dia yang non wajib salah. Non wajib ke 5 waktu sehari semalam, Pak. Itu jangan tinggal. Kalau Nabi ke ditiru, Pak, Nabi 45 waktu sehari semalam. Jadi banyak salat sunatnya sampai bangkak kakinya. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Untuk apa beramal sebanyak itu? Karena prihatin dengan suaminya. Kalau kawak datang orang muda itu, oi Ristawardi, kamu sudah dijamin masuk surga. Jangan banyak-banyak nak salat sunat lai. Okey malaikat, besok ambojo salat subuh hendak satu leh. Tapi Nabi tidak. Semakin dijamin, semakin banyak ibadahnya. Itu Rasulullah. Iya kan? Indak keserupa Nabi itu awak, Pak. Sampailah kita sampai menyampaikan kepada generasi kita, generasi pelanjut 20, 30, 40 tahun yang akan datang, yang akan menjadi Bupati Riau, yang akan menjadi Gubernur Riau adalah anak-anak kita ini. Kalau mentalnya telah rusak oleh narkoba, telah rusak oleh minuman keras, dia sudah melakukan pekerjaan yang tidak benar, itu menjadi pemimpin nanti. Garam abih samba ndak lama, arang tandeh basi binaso, talambik mengadang lambik mata, surui kabarih nyotak namu, dikatuan lontong alun jadi, dikatuan nasi alah luyak. Ba memakannya. Lebih bisa lontong dimakannya sama lado. Bisa do. Lontong tu harus pakai kuah. Ada kecil lontong, nyolong jadilah. Dikatakan nasi adalah luyak. Begitulah kalau generasi sudah rusak. Begitu juga anak-anak kita yang perempuan, Bu. Jangan dibiarkan dia bergaul bebas. Ada lo ibu-ibu, kau nyopa lapis anaknya. Ma, yo, awak kapai pakai mah, yo ma. Kama kadana bengkuang Josia jodajon dajon ko laki-laki perusi laki-laki akece amanyo pai lana bawa tarason ngayo hari dingin tu pai lonyo ka baknya bak awak kapai bakemah mbak Josia jodajon kama kadana bengkuang. Apa kata ayahnya? Saya ini kan tokoh masyarakat, nak. Kalau kamu berkemah dari SMA, itu ada guru pendidik. Kalau dari kampus, ada dosen pembimbing. Itu dalam rangka menambah mata pelajaran. Ayah akan izinkan ini. Tapi kalau kalian dengan pacar kalian pergi berkemah jauh tu malam, saminggu lo sinan. Payuang kalolah tagajai pasak nak indak ke kambang-kambang lai kucui apolah ke gunungnya. Payuang tu kalau hari hujan kan di kambang. Kini pasaknya lah tagajai le namanya di kambang. Indak. Kok kucuinya gunungnya le. Acu itulah anak gadis kalau sudah tidak perawan lagi sesudah nikah. Iya kan sebelum nikahnya ndak perawan lela bazina lu. Iya kan? Jangan pailena kata ayahnya tadi yang tokoh masyarakat. Langsung ibunya mendamprat lakinya. Rupa apa kau takui di sini? Padia selada. Udah ndak lo mencuba mudo dulu aja. Biasalah aja. Nya kalau berakanya sekolah tu aja. Alah itu saya kecil laki. Orang takui di sini namanya. Ikon dan sebanyak kau ndak ada takui di sini kau. Firaun mangkok karam di laut itu apa sebabnya? Karena takui dek bini ndak pekaronyo kejam saja. Kutiko Nabi Musa masuk kete kanyo dabiah de Fir'aun agi cek bininya kalau udah dabiah awak ndak beranak kini dapat anak ko di batang ye kita paliaro anak ko laki-laki lo udah ka membunuhnya awak dapat anak kalau udah bunuhlah udah dek rajo tapi cara nambori kini mandanga kacara itu Bu indak lutui Fir'un sena merete dojo jangguik-jangguiknya kok
Dia ndak sampai kasinan dia udah ada dia. Ba minta carai bana. Ndak dibunuh hendak malah. Itu takwiknya. Sabok bini Fir'aun kok kalah la dua musaji mau ngaji tadi gua. Kemanya ibu-ibu gua. Ndak ada nan serancak bini Fir'aun. Namanya Asyiyah. Nyo hormat ke lakinya, Bu. Kalau ibu Asyiyah tu kabatana pagi, anyo tanyo Fir'aun dulu. Dafir. Yo kecil. Samba nang kalama dafir. Itu nyo hormatnya ke lakinya. Tapi ketika dia akan membunuh bayi yang bernama Musa, coba udah bunuh. Ambo minta cerai. Ndak jadi dibunuh ada Fir'aun, Pak. Itu takwiknya ke bini. Jadi rajo kalau lah takwik di bini itu ndak kelamo tu dok. Jangan takwik di bini dah, Pak. Sagan manyaganiyo karena bini itu mitra. Kalau dimudia age cek orang si muncak mati terambau keladang membawa ladang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamo awo jo tabiang sanda menyanda keduanya. Jadi istri kita itu kan duduk di samping kiri kita. Dia mitra. Ba mengkondak di belakang. Kalau di belakang tu pembantu bini namanya. Ba mengkondak di muko. Kalau di muko tulang dadonya perintah Jawa. Bangko di rusuk nyo mitra nan kamainge-inge anawa. Apa dapat anak ganteng jo anak cantik, Pak. Karena kerajo sama jo istri codak bini-bini, Pak, ndak kerana. Begitu jo ibu-ibu kok dapat anak cantik jan ibu bangga wana dek lai balaki. Kalau ndak balaki ibu ndak dapat anak cantik, kok dapat na ibu orang. Ya kan? Jadi karena lost control di padia anak tadi bakemah sapakan kiro yalah lain nanyo kerajuan 2 bulan sudah bakemah tu nyo mutah preso kiro amil tapaso dinikahkan nyo kelas 1 SMA paso dinikahkan Pak Kuat tu ndak patut lah nyo tanyo dah. Ya kan? Karena Pak Tua tidak tahu. Sawananya oranglah mengandung tu tidak boleh dinikahkan, Pak. Nanti anaknya lagi lo. Tapi Pak Kuah kan tidak tahu. Nikah 3 bulan sudah nikah lagi anak perusi. Nyogia nama Siska, siap sebelum kawin. Nah, ini. Banyak terjadi sekarang. Makanya kalian cucu-cucu ambo yang telah sanggup berumah tangga, mato pencarian lahado, segera menikah. Jangan berpacaran. Kece Ustaz Samad berpacaran ko sama jo kredit Honda 10 tahun mengko sudah. Ala pucik jo gule kelio ko dagiangnya. Kerana kuahnya lah minum jo. Atu. Jadi kata Nabi segerakan menikah. Karena apa? Menikah itu 3 Pak rentetannya. Setelah nikah sakinah, baranak-ranak mawaddah, lagaik-gaik rahmah. Ambo contoh nan sakinah kau seketik lain nak apa? Ambo masuk bujang ambo tahun 68 69 sampai 70. Itu nan bisa wak hiburan ketika tu Pak menonton ke bioskop. Ndak ada hiburan lain. Paling-paling sandiwara. Ya kan? Di pentas lah. Ya kan? Konser-konser kan ndak ada lah. Ada namanya dulu gambus. Jadi ambo suka nama nonton masa bujang tu Pak. Itu hiburan. Ambo kerja di PT Semen Padang, ada film rancak di bioskop Nyorek. Nah itu sesudah asar tu masuk. Sudah salat asar. Jadi salat asar wak ndak tinggal tu. Baiko hari ke maghrib, ya kan? Keluar salat maghrib, ada film rancak di bioskop seolah. Bioskop tu ada itu Pak. Nyorek madok kamari, baradu ikuannya sebelah kamari purnama. Anak nambo tonton di Nyorek ko Bruce Lee, film silat Bruce Lee. Tiba di purnama, kira film spy bintangnya Charles Bronson, Alain Delon. Ambo nonton lo lihat tu. Iko jalan sepulang lain ada piti seotol. Sampai kapan ambo menonton tu Pak? Sampai beristri. Itu nan sakinah.
Setelah ambo menikah, Pak, ndak ada ambo menonton tu leh. Inyo saya ambo tonton siang malam leh. Iya kan? Kalau ambo masuk malam, ambo tontonnya siang. Sebab kami kerja shift di pabrik itu, ada masuk malam, ada masuk jam 3 pulang jam 11, ada masuk pagi pulang jam 3. Sampai kini. Ini bapak-bapak ibu. Lebih-lebih kini asadonyo lah kalah dia pay kan. Kantor pos kalah dia pay, surat undangan kalah dia pay, koran majalah kalah dia pay-nya lah dahulu masuk siko pada orang menulis di koran. Ya kan? Ada dulu. Ini. Jadi menikah itu sakinah. Kalau tidak menikah awak pitih habis tidak tentu sama. Tambah lah mencoba menonton. Sudah menonton tu panik lo lihat. Bapak itu pitih tidak ada lebih nonton. Menyesal dan pahit tadi. Maka menyesalnya lebih. Sasa dahulu pendapatan, sasa kemudian tidak berguna. Ini. Jadi Nabi menganjurkan kita menikah nan lah dapat kerajo. Nan alun dapat kerajo Bapak Ustaz, ya kan? Kok le kayo mintunya tangguh enggak ada. Tapi kalau indak puasa setiap hari, malam saya makan. Jadi puasa itu mengurangi syahwat. Indak yo taluk do, dek makan-makan ko yo sate, soto. Itu kan daging tu talu. Ya kan? Untuk puasa saponyo jangan dimakannya makanan, minum saya air. Air ko diminum terus indak mati ya Pak. Jadi kalau maha bareh bu, air saya minum, jangan bali bareh. Ya kan? Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kunci keberhasilan Nabi itu dari mana? Tolok ukurnya. Yang pertama, semenjak kita kecil sudah belajar di sekolah dengan guru agama, sidik. Sidik itu apa? Benar. Di Indonesia banyak orang pintar, banyak. Tapi yang sudah sedikit sekali orang benar. Coba bayangkan Pak, orang pai haji nan lalu ketika Menteri Agama siakut 9.000 orang nalah manabuang bertahun-tahun lah gaek-gaek nyuagihan ke orang kayo haji proda. Atau selama siakut jadi Menteri Agama. Lebih 9.000 jatah orang nan gaek-gaek sudah puluh tahun menunggu ndak dapat. Akan jadilah pajak tu. Ya kan? Mau jualannya cabut tali akinya di Pak Prabowo. Hendak akan berlanjut. Ya kan? Kini laju KPK ke Pak. Jadi apa nak jadi pejabat nan yoyo salah kerja di. Lain terangan dah Pak tu. Indak kawarakai dalam hidup itu do Pak. Nang kita cari berkah. Dalam awak berdosa tu awak mati Pak, lah jalan rumah tampak jalan tak tentu. Tak tentu negeri turui. Karena apa? Kita itu melanggar aturan Allah. Tak mungkin lidah kita bisa membaca la ilaha illallah. Kita butuh orang pintar, tapi sangat butuh orang benar. Biarlah kurang pintarnya asal benar. Itu namanya sidik. Yang kedua amanah. Nabi itu sangat bisa dipercaya. Itu sifat. Itu nunggu kita tiru. Dia dona cara-cara kau tiap tahun serupa iko Pak. Tapi awak tidak berubah kanan baik. Itu percuma. Apa Allah pergi ke pantai Gondoriah Periaman. Apa ilah besok balik. Kau pilih tempat sempat lah. Mengapa Ustaz? Mencalik baru baca min. Nyo didik lu orang punya baru tu Pak, pandainya Pak. Kacau kau pencelik wajah. Ambo tanya nyo orang yang punya baru kau, lah baralah mau nyo baru kau pandai baca min kau Pak. Alah kan 4 tahun. Batu Pak, lah ada perubahan sejaknya pandai baca min. Galak lah tukang baru tu. Tak ada Pak baru kena maunya.
Kalau andaknya, seharusnya, seyogianya, baru nalah pandai baca min tu pak, payunyo ke tukang jahit leh, tukang jahit baju. Baru kau akan membuat Sarawak agak sepasang sama pak. Batu, ambo memanjik kerambi selama kau batilanjang leh. Saja ambo pandai baca min, buruk bana wak ndak menutup aurat. Kalau lebih bini ambo je. Bini baru tu kan enggak ada ikunya. Ama manjik tinggi-tingginya tonton di orang di bawah batilanjang saja. Apa buai ambo baju je Sarawak boleh tertutup aurat ambo lai. Sampai kini le ada pengana baru tujuh itu. Lai. Enggak. Jadi apa ada peringatan ko apa ndak berubah doa sama saja itu tu. Ndak berubah kan baik. Ambo doan sadonya kita berubah kenan baik, diredai kita oleh Allah. Panjang umur awak bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk keponakan, bermanfaat kepada jiran tetangga, bermanfaat kepada bangsa dan negara. Itu lebih besar skopnya. Saya doakan kita ini seperti itu semua. Ya Allah, berilah hidayah jamaah Masjid Paripurna Nurul Ibadah ini ya Allah. Jauhkanlah beliau-beliau ini dari maksiat ya Allah. Baitu jambo nam pandai mengecek ko ya Allah, jadikanlah ambo orang taat. Jangan ambo pandai mengecek saja, ambo ndak mengamalkan. Ya Allah, seluruh jamaah yang perempuan ini adalah orang-orang yang mengandung anak bapak-bapak semuanya. Presiden pernah di rahim beliau, Ustadz pernah di rahim beliau selama 9 bulan 10 hari. Ibu adalah suatu sosok yang sangat mulia di sisi Allah selama dia taat beragama. Dia dijadikan tiang negara. Maka ibu-ibu tetaplah bersemangat mendidik anak. Kemudian bagi anak-anak muda kami, kalau ada yang lepeh kuliah, orang lepeh kuliah kan banyak, orang menerima kerja ndak bara. Berusahalah swasta kerja sendiri, ya kan? Kalau pandai kalian berdakwah serupa Pak kau Pak lagai tak pakai je di orang. Lah tujuh, kalau tiba di pegawai ndak dipakai, kalau dosen lah mulai ke Pak. Umur 73 kau. Ya kan? Lebih-lebih ndak sesuai lo di mahasiswa. Nyo jolong saya majar bagaimana lalu saya mahasiswa. Iya kan? Berusahalah dengan ada namanya kita berwira swasta itu kalau awak jujur, taat, capek kambangnya dari pegawai negeri. Pegawai negeri ko gaji bagaan. Eselon 1 iko golongannya, berapa gajinya? Berat tunjadanya. Tunjada itu tunjangan daerah bara. Nanggadang tunjada itu Jakarta. Tu cik le Pak, ambo batanyo tiuk di Mawirit di Korpri, tekan pegawai negeri itu. Ndak ada SK-nya nantak tagadai lor Pak. Gilo bau utang saya. Ini Bapak. Malah ke pensiun saya nanti SK tu di tengah awak. Ya kan, rice cooker bau utang, magic jar bau utang, blender bau utang, laki bau utangnya. Nih. Jadi rancak awak berwira swasta lah. Serupa mboko kan ustad di bawah orang Pak. Lai tahu apa arti ustad? Kalau ustaz tu guru, ustazah guru perusi. Tapi kami ko pasari di bawah orang ustaz tanya. Ustad. Ustad tu untung sayui tapi dapat. Terakhir ambo memakai baju seragam PT Berkah Utama. Itu suatu terapel umrah nanado di Kota Pekanbaru cabangnya. Itu apanya di Sumbar pusatnya. Jadi kami sebagai anggota kehormatannya akan dibawa oleh PT Berkah ini
tanggal 6 Desember tahun 2025 ini berangkat tanggal 6. Kalau ada jamaah Masjid Nurul Ibadah Paripurna yang ingin berangkat bareng dengan Ustadz Rista Wardinya kan berangkat bareng lo gini namanya, mendaftarlah di PT Berkah Umrah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama. Ado nambah tanyo, Ustaz, haji susah, kami payi umrah. Untuk sebenarnya umrah itu Ustaz. Di dalam Al-Quran ayatnya menyuruhkan wa atimul hajja, sempurnakanlah haji baru umrah. Haji itu sekarang Pak, lebih-lebih kalau saya emboko mendaftar menunggu 25 tahun 30 tahun atau kalau 100 yang mau tu kok indah idui, ya kan? Jadi kita umrah saja. Nah, umrah ko agunonyo awak tiuk mendoa Pak, pasti tekana doa. Doa Pak, umur panjang, rezeki murah. Lebih bisa umur diperpanjang? Indahnya lah nyagaan ya Allah umur Pak. Tapi kalau sempat kita pergi ke Mekah, iku umur Pak tambah panjang Pak. Bamko tambah panjang Ustaz. Satu kali kita salat di Masjidil Haram, satu kali sama dengan 100.000 kali salat di Masjid Nurul Ibadah Paripurna. Kalau 100.000 kali berapa tahun Pak salat lama tu Pak? Apa dapat 5 hari di Mekah tu? Barakali apa salat wajib? Baralo salat sunat. Itu 5 hari lo di Madinah. Jadi untuk memperpanjang umur pergilah umrah. Ada memperpanjang umur jelek supaya awak bersemangat. Ada ayat Quran inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nanti 10 hari Ramadan tinggal itu ada malam qadar kecil Allah di malam ganjil. Jadi 10 hari tinggal tu baik iktikaf di masjid leh. Ndak di rumah je lah lo je bini dak. Iya kan? Siapa yang beriktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah dapat malam qadar. Kalau apa sedang salat, sedang baca Quran, sedang zikir, malam qadar tu turun. Nilai ibadah Bapak yang sebentar itu matla'il fajr, itu nilainya sama je 86 tahun beribadah. Alfi syahrin 1000 bulan. Jadi susun itu. Sudah tu pailah umrah. Berarti umur kita lah kalau umur kini umur 70 payah umrah sekali. Ala banyak tambahnya tu Pak. Atau umur iktikaf lo di bulan Ramadan lah bisa 200 umur tu. Itu gunanya. Jadi kalau mau berangkat sama dengan saya, cepatlah mendaftar, ya kan? Dan kita berangkat tanggal 6 Desember, insya Allah kalau ambo ndak mati, ya kan? Sebab mati kau ndak dapat diagaan. Cuma ambo mohon ke pak-pak ibu-ibu, ambo didoakan jo sehat. Lihat mau Pak Bu. Bab itu Pak Ustaz, kami diundang orang mengaji ke Jepang. Dia orang Minang. Wirid Zoom Allah 5 hari lalu melalui laptop Pak. Alah do Zoom. Katanya di dalam tahun 2025 ko insyaallah kami datangkan Pak Ustaz ke Jepang. Untuk itu ambolah beraja bahasa Jepang untuk diimigrasi je. Nyecalik paspor awak teh di orang imigrasi itu ada nang kurang jaleh. Atunya tanya apa orang maj. Watashi wa Indonesian des. Hai. Ambo orang Indonesia. Ya kan? Atunya tanya namo lai. Atunya tanya je bahasa Inggris. Adi Jawa je bahasa Jepang sekare, je bahasa Inggris sekare. What's your name? Domo arigato gozaimasu masta. My name Ristawardi the King Golden Stick. Namo ambo Ristawardi Datuk Marajonan Batungke Batungke amin. Doanya ambo sehat ya Bu.
Ambo doa ni bu jo pak masuk surga sada. Sempat lo payumrah jo PT berkah. Dan diberikan oleh Allah rezeki yang berkah. Anak laki-laki yang saleh, yang perempuan salehah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan dekat selalu dengan Allah. Terjauh dari sifat-sifat yang tidak diredai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.